Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamulah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama mau konfirmasi dulu, kuning bukan berarti Golkar ya Pak Ibu. Sebelum dulu lah diprotes tadi deh Pak Prof kan. Iko kunyang mah kata Pak Prof. Ya. Patanganlah dia kisi-kisi namo. Ya. Patanganlah dia kisi-kisi 2 minggu yang lalu kan. Oke. Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan melihat firman Allah surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-71. Surat yang ke-17 ayat yang ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Shadaqallahul azim. Surah yang ke-17 Al-Isra ayat yang ke-71. Baik Bapak Ibu, pada hari itu nanti nad'u kulla unasim biimamihim, kami akan mengumpulkan manusia, memanggil manusia itu biimamihim, dengan imam mereka, pimpinan mereka. Nah, pimpinan ini siapa? Faman utiya kitabahu biyaminih, siapa yang diberikan kitabnya melalui tangan kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum, mereka akan menerima, menikmati dan membaca kitab itu. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 9 Baleh Jumadil Akhir. Nggak, 9 Baleh Jumadil Akhir ya. Mulai nyangku ya tadi pasti tanggal 1 pengana. Oke Bapak Ibu, jadi suatu hari nanti di padang mahsyar kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang kita yakini dalam ajaran agama kita, di bahwa kita nanti setelah di Yaumul Ba'ats kita dibangkitkan, lalu kemudian dikumpulkan untuk
mizan, untuk dihisap, dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang paling luas. Di situ semua manusia dibangkitkan. Semua manusia dibangkitkan lalu dikumpulkan. Nah, hebatnya Bapak Ibu, di waktu itu manusia akan berbaris sesuai dengan barisannya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Berarti besok Bapak Ibu kita akan berpeleton-peleton besok. Ada persatuan ya. Ada peletonnya. Nah, komandan peletonnya dan tonnya siapa? Nah, itu yang imam. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Manusia itu nanti akan dikumpulkan, dipanggil sesuai dengan imam mereka masing-masing. Nah, siapa imam yang dimaksud itu? Ulkur ayyuhar rasul yaumal ba'ats mubasysyiran wa makhufan hina yad'u Allah azza wa jalla kulla jama'ah minan nasi ma imamihim alladzi kanu yaftaduna bihi fid dunya. Nah, ini dia. Ini apanya kata kuncinya, yaitu mereka yang membimbing di dunia. Faman kana minhum salihan wa untiya kitabu amaluhu bi yaminih. Ini sudah lanjutan ayatnya. Siapa imam itu? Yaitu orang yang membimbing kita, yang mengirsyad kita, yang mengarahkan kita. Nah, siapa dia itu? Yaitu Rasul yang diutus untuk kaum itu. Dan masing-masing kita kan punya Rasul Bapak Ibu, punya Nabi yang diutus. Masing-masing kaum bahkan punya Nabi. Setiap manusia itu diberikan Nabi yang diutus Nabi untuk mereka. Diutus Nabi untuk mereka. Nabi Adam ada juga umatnya, kaumnya. Kemudian Nabi Nuh dikirim pula untuk kaumnya. Itulah umatnya kemudian. Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, begitu dia. Dia dikirim kepada kaumnya, kepada sukunya, dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga kemudian dikirim kepada kaumnya dan juga kepada umatnya. Nah, cuman hebatnya Bapak Ibu, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu terbatas kepada kaumnya saja, maka Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Kalau nabi-nabi itu hanya kepada kaumnya saja, Nabi Saleh hanya kepada kaumnya, kemudian Nabi Nuh hanya kepada kaumnya, Nabi Syuaib hanya kepada kaumnya, dan seterusnya. Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Mako Bapak Ibu, mako. Mohon maaf kalau ada misalnya Nabi Isa kan kepada kaumnya, Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW karena seluruh alam, Bani Israel pun ikut ke dalamnya. Itu dia. Oke, kalau Nabi Isa dibatas hanya untuk Bani Israel, maka sejatinya Nabi Isa itu dan pengikut-pengikut Nabi Isa itu berdakwahnya cukup untuk Bani Israel saja. Ngapain pula sampai ke Indonesia kan? Oh, ada Bani Israel di Indonesia? Oh, enggak ada. Oke Bapak Ibu. Nah, tapi kita tidak ngomong yang mereka, yang kita ngomongin kita. Nanti Bapak Ibu, maka sesuailah kemudian barisan kita itu, peleton kita itu dengan syahadat kita masing-masing. Yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah, maka dia akan berbaris sesuai dengan barisan Nabi Musa. Musa menjadi komandan peletonnya. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, maka dia akan berbaris nanti di barisan Nabi Isa, dan Isa komandan peletonnya. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan berbaris sesuai dengan barisannya pula, dan Muhammad menjadi komandan peletonnya. Maka keluarlah kalimat kemudian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan bangga nanti di akhirat kelak ketika saya melihat umatkulah yang paling banyak, kata Rasul. Saya akan bangga nanti ketika melihat umatkulah yang paling banyak. Jadi umat Islam itu kan banyak Bapak Ibu. Sampai kini berapa banyaknya Bapak Ibu? 2 miliar. Kata siapa itu? Oh, kata saya. Dah kata Pak RT dah.
Kata Pak RT, lah kan Pak RT yang tahu warga itu kan. Kata Pak RT, 2 miliar. RT lapor ke RW, RW lapor ke lurah, lurah lapor ke camat, camat lapor ke wali kota, wali kota lapor ke gubernur, gubernur lapor ke presiden. Maka keluarlah data BPS bahwa penduduk Indonesia jumlahnya sekian, yang beragama Islam jumlahnya sekian. Nah, itu dia. Jadi laporannya itu dari Pak RT. Ya, bukan dari saya ya. Ya, dari Pak RT. Oke, jadi besok Bapak Ibu kita akan berbaris insyaallah di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kita akan tetap di dalam barisan ini? Ini yang kita ragukan Bapak Ibu. Apakah kita akan tetap di dalam barisan ini? Ini yang kita ragukan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Di antara peringatan itu hadis-hadis yang berisi kalimat laisa minna itu. Laisa minna man ghassana, laisa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Kemudian dan banyak lagi itu kan? Banyak lagi. Ada juga an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kan begitu. Termasuk juga hadis yang kalau akhir tahun itu sering buka oleh umat kan, sering beredar di media sosial. Hadis riwayat Abu Daud 5114 itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah nanti yang akan menjadi masalah Bapak Ibu. Ini akan menjadi masalah. Jadi di padang mahsyar itu nanti ya barangkali akan terjadilah sistem eliminasi. Ya, maka akan adalah umat-umat itu yang tereliminasi dari barisannya, yang akan dikeluarkan dari barisannya. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Tapi apakah harus keluar secara mutlak? Tentu perlu kita pahami bersama dulu. Ternyata tidak. Cuman akan dipermasalahkan status kita. Nah, menurut Al-Imam Utsaimin Al-Khams, bukan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Bapak Ibu, Utsaimin Al-Khams. Apa kata beliau? Laisa minna itu orang yang maknanya adalah orang yang keluar ala sabili tariqatina. Orang yang keluar dari jalan kami. Orang yang keluar dari jalan kami. Jalan misalnya Islam begini jalannya, begini syariatnya. Maka orang yang keluar dari rel ini yang laisa minna. Begitu kata Imam Al-Utsaimin itu. Begitu katanya. Artinya apa? Walaupun nanti tidak sampai pada level kafir secara mutlak. Kan sekarang beredar itu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, berarti sudah kafir. Siapa yang mencontoh suatu kaum berarti dia sudah menjadi bagian dari kaum itu, berarti dia sudah kafir secara mutlak. Belum. Cuman dia baru sampai pada level irtakaba kabair. Dia sampai pada level melakukan dosa besar. Tapi ini pasti akan dipermasalahkan nantinya. Kalau sekiranya Bapak Ibu, kalau sekiranya akan disisihkan nanti dari barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melanggar laisa minna ini yang akan jadi masalah. Misalnya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Hadis riwayat At-Tirmizi itu. Bukanlah golongan umatku, kata Rasulullah. Bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah. Laisa minna, bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang tua. Kanan ketek kanan mudo nyondak sayang, balantehangan se, main jantiak se, main tendang se, main sipak se, main tarajang se, main bully se. Ini yang jadi masalah ini. Laisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Itu bukan ajaran agama kami. Ajaran agama Islam itu sayang kepada yang muda, hormati yang tua. Sayang kepada yang muda dan hormati yang tua.
Maka orang-orang yang tidak peduli kepada yang muda, biasalah nyo, kuatie lah, yang hari kecian mah, itu yang akan jadi masalah. Itu yang akan jadi masalah Bapak Ibu. Nah, itu dia. Maka orang-orang yang diantaranya orang-orang yang tidak sayang kepada yang muda dan tidak hormat kepada yang tua, ini kan sudah akhlak yang seperti ini kan sudah banyak tergerus tuh Bapak Ibu. Sudah banyak tergerus. Ya, bahkan kini lewat saya di muka orang gaek latar lantung hidung orang gaek ini santai saja, acuh saja. Ya, lewat di muka guru padahal di belakang guru kok jalan lapang goanya acuh saja lewat di muka guru. Anak-anak ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, apakah itu akan mengeluarkan dia dari Islam? Tidak. Cuman akan dipermasalahkan keberislamannya. Itu dia. Karena irtakaba kabair. Dia telah melakukan bagian dari dosa-dosa besar, kata Imam dalam syarahnya Imam Utsaimin itu.